Halo, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, MCH Anam Semproter. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah selalu menyertai kita semua. Untuk pertemuan kita kali ini, saya akan membahas dan juga menjawab dari beberapa pertanyaan, yaitu kenapa dan apa alasannya kami beserta tim menggunakan alat modifikasi ini, dan atau sebagian daripada pengguna kami bertanya, beri kami alasan kenapa kami harus membeli alat yang sekarang Mas dan juga tim gunakan. Di sini ingin saya ceritakan awal daripada perjalanan kami dalam hal pengendalian gulma via herbisida, agar sedikit paham, karena sebagian daripada pemirsa ataupun yang kenal saya melalui YouTube dan juga sosial media lainnya hanya paham dan tahu saya sebagai penjual daripada sprayer elektrik modifikasi, bukan sebagai pengguna. Nah, di sini akan sedikit saya jelaskan bahwa kami membidangi pengendalian gulma via herbisida di perkebunan kelapa sawit. Itu kami mulai dari tahun 2007 dengan sistem all-in-one, yang artinya semua baik dari herbisida, tenaga kerja dan lain sebagainya itu dari kami. Sementara pemilik kebun ataupun owner hanya membayar sesuai kesepakatan angkanya per hektar. Jadi umpamanya si fulan memiliki lahan 100 hektar dikali dengan 500.000 umpamanya per hektarnya, beliau hanya membayar 500.000 kali 100 hektar dan tidak mengetahui lainnya, dan itu akan dibayar setelah pekerjaan selesai dan gulma yang kita kendalikan mati. Jadi di sini sudah sangat jelas resiko-resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang kami hadapi apabila hasil kinerja kami ini tadi tidak optimal ataupun dalam tanda kutip tidak sesuai dengan hasil kesepakatan. Karena pembayaran hanya akan dilakukan setelah pekerjaan selesai dan hasil optimal. Oke, kita kembali ke peralatannya. Dari rentan tahun 2007 sampai sekarang berarti sudah lebih kurang 14 tahun. Tentu sudah banyak peralatan yang kami gunakan, baik yang manual, elektrik, maupun via BBM. Hampir semua peralatan yang ada di pasaran kami gunakan, karena kami selain mengutamakan hasil akhir, tentu perhitungan kami pada efisiensi waktu. Karena kaitannya yang kami tangani bukan satu hamparan dan juga bukan satu kepemilikan, yang otomatis kami juga memiliki jadwal pengendalian yang padat. Apabila waktu tidak tercukupi, otomatis kita akan merugi pada rotasi selanjutnya. Selain itu, mengenai efektivitas dan juga efisiensi waktu, tentu itu menjadi pertimbangan yang sangat penting. Karena kami memiliki jadwal dan juga target untuk setiap tim aplikator harus bisa menyelesaikan dan juga mendapat gaji yang sesuai dengan standar kami. Walaupun dalam tanda kutip untuk di wilayah-wilayah tertentu memandang rendah nilai borong per hektar yang kami berikan kepada tim aplikator kami. Akan tetapi pada hasil perhitungan akhirnya
dalam per bulannya gaji ataupun pendapatan anggota kami sangat di atas daripada UMR. Bahkan untuk yang memiliki tingkat profesional tinggi dan juga kedisiplinan yang cukup tinggi, ada beberapa orang yang bergaji di atas 10 juta rupiah untuk setiap bulannya. Untuk sampai saat ini gaji tertinggi untuk per orang per bulan yaitu 12.800.000. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja bahwa bagaimana ABK ataupun alat bantu kerja itu sangat mempengaruhi daripada pendapatan ataupun penghasilan dari tim pekerja dan juga hasil dari pekerjaan itu sendiri. Oke, kita kembali lagi ke alat. Dari 2007 sampai 2021 saat ini, setelah 14 tahun, tentu kami memiliki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan serta pengalaman-pengalaman dalam penggunaan alat-alat yang beredar di pasaran. Kebetulan saya juga menjual ada beberapa merek dagang di belakang itu, baik herbisida maupun sprayer pabrikannya. Oleh sebab itu, untuk sebagian orang dalam kutip yang hanya mementingkan harga di awal, saya kadang hanya bisa tersenyum. Kalau yang dicari harga, tentu kita rekomendasikan elektrik pabrikan. Tapi kalau yang kita cari adalah efisiensi waktu, dan dalam tanda kutip alat tersebut kita gunakan untuk bekerja, untuk mendapatkan penghasilan, maka kami sarankan untuk elektrik modifikasi. Dan itu memang kami gunakan sendiri. Dan di awalnya memang kami tidak menjual alat ini. Tidak menjual. Tapi pada akhir 2016, waktu itu tim kami sedang bekerja, saya videokan, saya dokumentasikan, kemudian saya posting di sosial media Facebook. Lalu ada beberapa orang yang menanyakan alat tersebut. Bahkan kami rekomendasikan untuk membuat sendiri dan lain sebagainya. Tapi karena alasan tertentu mereka ingin terima jadi dari saya, kemudian saya buatkan. Dan saya pun masuk di channel YouTube baru di akhir 2019 kalau nggak salah ya, ataupun 2018. Itu pun rekomendasi daripada rekan-rekan yang berada baik di dalam provinsi maupun luar provinsi, karena beberapa kali saya diundang untuk acara yang berkaitan dengan kelapa sawit sebagai narasumber, khususnya dalam hal pengendalian gulma via herbisida dan trik-triknya untuk mengurangi residu dan juga meningkatkan efisiensi waktu. Dan dari situ beliau ini meminta saya untuk membuat channel YouTube supaya bisa difahami. Karena kalau hanya dalam pertemuan, selain saya juga kadang waktunya sangat sibuk, juga untuk memahami itu kadang-kadang tidak cukup hanya dengan 1 ataupun 2 pertemuan. Sementara kalau harus ke lain provinsi, tentu itu selain akan memakan waktu, juga perlu anggaran ataupun biaya. Walaupun pada dasarnya saya nggak pernah meminta bayaran sama sekali, akan tetapi transportasi dan akomodasi tentu itu bukan hal yang gratis. Jadi di sini dulu penjelasannya. Untuk penjelasan lebih detailnya, variabel ataupun poin-poin yang mempengaruhi daripada kenapa tim kami sekarang beralih menggunakan alat ini daripada alat-alat yang sebelumnya, karena kami sudah pernah menggunakan baik yang manual, kemudian mist blower, micron herbi, power spray, dan lain sebagainya. Hampir semua jenis alat yang beredar di pasaran itu sudah pernah kami pergunakan. Tapi di era tersebut, pendapatan ataupun prestasi kerja daripada kami ataupun tim kami
itu hanya sekitar antara 50-60% jika dibandingkan dengan menggunakan alat ini. Dan tentunya salah satu kelebihan saya sebagai leadernya yaitu penggunaan pestisida yang menurun antara 30-40% dibandingkan dengan peralatan sebelumnya. Jadi sebetulnya tidak ada yang dirugikan. Bagi pemilik kebun, residu diturunkan antara 30-40%. Bagi tim aplikator, prestasi kerja naik antara 80-100%, yang kemudian tentunya terkait dengan berkaitan erat dengan pendapatan mereka ataupun gaji mereka. Karena sebelumnya ini gaji anggota saya itu rata-rata di bawah 5 juta. Sekarang dengan waktu yang sama rata-rata di atas 8 juta. Dengan catatan apabila kondisi di lapangan dan juga faktor alam cuaca itu mendukung. Tentu ini tidak bisa kita handle ya, ini karena faktor alam. Jadi satu tadi dari owner, residu menurun yang otomatis nanti kaitannya dengan tingkat produktivitas. Bagi saya sebagai leader ataupun pengelola pekerjaan ini, penggunaan herbisida menurun, bahan aktif yang kita gunakan menurun hingga 40%. Kemudian bagi pekerja prestasinya meningkat, otomatis begitu juga dengan pendapatannya. Jadi tentu tidak ada ruginya toh. Dan untuk yang masih mahal dan lain sebagainya, itu saya beri pilihan. Apakah Anda memilih harga yang murah ataupun alat kami? Karena pada dasarnya alat ini sebelumnya tidak kami pasarkan. Oke, untuk penjelasan lebih detailnya dalam pertemuan selanjutnya akan kita rincikan satu persatu, poin per poin. Dan kenapa saya bisa bertahan sampai saat ini dengan usaha yang sangat jarang digeluti oleh pekerja-pekerja lainnya. Salam semproter.